wabarakatuh. Selamat pagi Bu Harini. Pagi Pak Rizky. Oke, terima kasih telah menyempatkan waktu. Nah, hari ini kita akan untuk melakukan praobservasi untuk supervisi. Mohon izin Bu Harini, insya Allah saya masuk untuk hari ini dalam mata pelajaran bahasa Inggris yang akan dilakukan oleh Bu Harini. Mohon izin Bu Harini, kelas berapa yang akan masuk dalam kelas ini? Untuk hari ini jadwal kita di kelas 10 peternakan jam 8 pagi Pak. Siap. Oke, berarti untuk hari Senin ini ya Bu Harini di kelas 10 jurusan peternakan. Oke. Di pertemuan berapa Bu Harini, mohon maaf? Untuk pertemuan di semester ini Pak. Siap. Oh ya, untuk semester ini pertemuan bahasa Inggris sudah ada 7 kali. Nah, hari ini kita masuk ke materi teks eksplanasi yang dimana hari ini tuh pertemuan kedua untuk teks eksplanasi sendiri. Oke, bagus sekali materi yang akan disampaikan ya. Nah, di sini saya akan mengetahui ini Bu Harini tujuan pembelajaran ini apa, Bu? Kalau kita membicarakan tujuan pembelajaran, berarti balik lagi kita ke capaian pembelajaran itu sendiri. Untuk capaiannya, ini adalah menulis teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu kan teks yang menceritakan berdasarkan informasi fakta ya Pak. Nah, tujuan pembelajarannya sendiri, siswa mampu menulis sebuah teks eksplanasi. Begitu. Oke, terima kasih Bu Harini. Tujuannya pelajaran yang sangat bagus sekali. Terakhir Bu Harini, harapan yang akan tercapai nanti ketika saya praobservasi dan lalu berikutnya observasi, harapannya seperti apa Bu Harini? Silakan. Baik, harapan saya setelah divisit oleh Bapak Rizky semoga menjadi motivasi untuk saya agar lebih baik lagi dalam mengajar. Mungkin nanti Pak Rizky bisa memberikan masukan-masukan di mana kekurangan saya, di mana saya bisa mengembangkan diri untuk lebih baik lagi menyediakan media atau metode yang lebih menarik lagi bagaimana. Itu yang saya harapkan. Oke, semoga harapannya sesuai dengan kita kerjasama. Amin. Kita kolaborasi dan lebih pendidikan yang lebih baik lagi. Betul. Kita akan melakukan observasi ke Bu Harini pada jam 9 pagi ini. Terima kasih Bu Harini atas waktunya. Terima kasih. Sekian. Insya Allah kita akan observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I'm fine. I'm not feeling really well for today, but hopefully after meeting you all in this class, I feel better. Semoga dengan bertemu kalian hari ini, Miss menjadi lebih baik lagi. Okay, for today, who is not coming? Siapa yang tidak hadir hari ini? Irwan. Why? Okay, he is sick. Very good, bagus ya. He is sick or he is not feeling well. Dia tidak lagi nggak enak badan. And then before we start the class, sebelum kita mulai kelasnya supaya lebih khidmat lagi, mari kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini dimudahkan dan dilancarkan kalian untuk menerima materi. Okay, everyone, look at the screen. Today we are going to learn about explanation text. Hari ini kita masih mempelajari tentang explanation text sama seperti pertemuan sebelumnya. Did you still remember? Masih ingat? What did we do on last meeting? Apa yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya? Apakah itu? How? Oke, how does rain form? Artinya? Bagaimana? Terjadinya hujan. Oke, masih ingat ya, bagus. Ada berapa proses terjadinya hujan? Tiga. Oke, mention. Tersebutkan. Evaporation, and then condensation, and last one? Precipitation. Oke, minggu kemarin Miss memberikan contoh explanation text berupa how does rain form. Hari ini kita masih mempelajari tentang explanation text. Learning goals artinya tujuan pembelajaran, betul.
Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama boleh dibaca oleh Aryan. Student are to an explanation text set on him event. Very good. Students are able to write explanation text based on theme given. Artinya, siswa mampu menulis explanation text. Jadi hari ini kalian akan menulis ya. Learning goals yang kedua. Dibaca please read by Hendra. Students are able to present their explanation text to others. Yang artinya siswa, oke. Yang lain bisa dibantu? Siswa akan mempresentasikan, betul ya. Setelah kalian menulis, kalian akan mempresentasikan hasil tulisan kalian. Next. Ini adalah learning activities kita hari ini. Aktivitas kita hari ini ada 3. Yang pertama, dibaca oleh Rega. Very good. Write explanation text with group. Menulis bersama grup ya. Number 2, read by Lutfi. Draw and design your explanation text on flip chart. Oke, yang artinya Gambar dan gambar dan desain. Jadi setelah menulis, kalian akan menggambar dan menghias explanation text kalian. Yang terakhir, read by Dika. Present you design the group. Oke, artinya presentasi, mempresentasikan. Jadi setelah kalian menulis, menghias, lalu mempresentasi. Oke, now I will divide the students into some groups. Miss akan membagikan grupnya. Grup pertama, group 1 Hendra and Rega. Group 2 Dika and Lutfi. And the third group Aryan and Arifin. Okay, next. What you are going to do? Sekarang look at the screen, ada tema ya, ada berapa tema tuh yang Miss tampilkan? 5 tema. Ini adalah tema yang akan kalian dapatkan secara random. Okay, so what theme you will get? Kita akan lihat ya, kita akan tentukan. Group 1. Are you ready, group 1? Yes. Okay, so this is your theme. Dicatat, how earthquake happens. Kita pakai yang ini ya. Dicatat supaya tidak lupa temanya. Oke, next group 2 Lutfi and Dika. Alright, this is the theme you got. How rainbow forms. Dicatat Dika dan Lutfi. Sudah? Next, the third group. Tersisa 3 tema ya. Tema apakah yang akan kalian dapat? Oke, how tsunami occurs. Silahkan dicatat.
Setiap grup akan Miss berikan 2 lembar HVS. Di sini kalian bisa berkreasi, mau susunannya seperti apa. Yang penting Miss mau ada teks eksplanasinya dan ada gambar untuk dipresentasikan. Itu mau kalian di sini tulisan, di sini gambar, atau mau dicampur, itu terserah kreativitas kalian masing-masing. Untuk supaya kalian tahu informasinya, how tsunami occurs, bagaimana terjadinya tsunami, Miss aku nggak tahu, kalian bisa cari di internet ya. Until here, any question? Ada pertanyaan tentang tugas? Tidak, bisa akan bagikan dulu ya. Aryan and Arifin, Lutfi and Dika, Hendra and Rega. Okay, now you may start to work with your team. Kalian bisa bekerja langsung bersama tim kalian, duduk berdekatan dengan tim kalian. And take your time ya. Silahkan kalian mulai. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan ke Mas. Oke, enjoy your time. Terus itu O apa U di samping C? Gimana? Oke, Oke. Ya, ini udah. Teksnya? Oh, ini. tuh. Oke. Tinggal dibagi tugas aja ya. Siapa yang menjelaskan yang mana, Lutfi menjelaskan yang mana. Hendra dan Rega. Ya sip. Teksnya ini. Oke. Silakan dibagi tugas dulu sebelum tampil. Rega menjelaskan bagian mana, Hendra menjelaskan bagian. Are you ready? Ready? Okay, good. Please start. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Okay, good. Okay, thank you. Closing dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright, give applause first for Lutfi and Dika. Good job. Bagus ya. Tadi kan udah ada tuh pembagian tugasnya. Lutfi apa, Dika bagian mana, dua-duanya berbicara. Itu yang Miss maksud. Oke, next group. Kalau kalian openingnya bisa in English, saat openingnya my name is siapa, my name is siapa, we are from grup berapa, it will be better. Selanjutnya siapa yang mau? Rega. Oke, Rega and Hendra, please come. Oke, before you are starting, sebelum kalian mulai, untuk catatan yang tadi kalian isi, lembar pengamatan, kalian isi dulu aja sedapatnya. Nanti di akhir ketika semua udah tampil, kalian bisa lengkapin itu lagi sebelum dikumpulkan ke Miss. Jadi bisa dilengkapi lagi di akhir sebelum dikumpulkan. Dilengkapinya bisa tanya ke teman yang tampil tadi poin-poinnya apa ya gitu. Sekarang time for Hendra and Rega, diperhatikan temannya yang sedang tampil. Oke, you may start. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name
think of the instead the air successfully have enormous for is perception the cause of turquoise. The drawing, ya. Next atau retakan gelombang seismik epicenter dan hypercenter. And then udah, alright. Thank you very much. Give applause. You may back to your seat. Waalaikumsalam. Next, the last group, Arifin dan Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif dan Rian. Kami akan mempresentasikan tentang bagaimana terjadinya tsunami. Tsunami occurs. Tsunami is like said he was reach be underwater which cause due to light in tsunami are potentially at home they do not make it slightly to caused by floor movement or flagship. Most of the cause tsunami in 2006 Indonesia experienced devastating tsunami after in 8,9 magnitude earthquake occurred around Aceh. Areas of Tigris within Surius can the order in the and rare water report. How was torment and frost so the above 800 kilometer per hour. The purpose low went on greatly the cost would increase again on his growth. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause. Well, all of you have done your presentation. Now it's time you and your partner to fill the observation sheet. Kali ini lengkapi lembar observasinya ya. Nanti terakhir dikumpulkan semuanya. Oke. So now we come to the end of this session. Kita telah sampai di akhir pembelajaran. Before I
end this session, sebelum Miss mengakhiri sesi kali ini, do you have any question first? Ada pertanyaan dulu? No, okay. And what did you learn from this meeting? Apa yang kalian pelajari di pertemuan kali ini? Tentang presentation, how to present your work. Betul. Terus? Ada lagi yang mau menambahkan? Teks. Materi ya, tentang materi kita hari ini. Kita mempelajari materi apa? Text explanation or explanation text. Diwujudkan dalam gambar dan tulisan. Oke, dengan berbagai tema. Lalu tentang tadi Arifin bilang explanation text. Ada yang masih ingat apa itu explanation text? Teks yang menceritakan tentang apa? Kejadian? Suatu kejadian bencana alam, betul ya. Kalau tadi kita simpulkan tema-tema yang Miss kasih itu tema-tema bencana alam, tsunami. Kalau pelangi rainbow bencana alam bukan? Bukan. Jadi semua bencana alam, explanation text itu bukan hanya bencana alam tapi banyak. Teks yang menceritakan proses terjadinya sesuatu. Jadi kata kuncinya itu adalah proses. Artinya ada tahapan-tahapannya. Seperti itu ya. Sampai sini, do you have any question? No, if no, I will end this session. Thank you very much for your participation. Hope to see you again next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita di sini diberikan kesehatan ya. Ibu hari ini dan Ibu PP yang tercinta, yang terbaik ya, dari yang baik-baik ini juga. Terima kasih sudah berkenan hadir di sekolah kami. Selamat saya ucapkan kepada Bu Harin yang telah selesai observasi kemarin. Dan mohon izin kita di sini ngopi ya. Ya, ibu-ibu di sini kita ngopi ya. Mohon maaf tidak ada kopinya, tapi kita ngopi. Ini adalah ngobrol pintar Ibu ya. Nah, ada beberapa hal saya sangat tertarik ya. Sebelumnya saya apresiasi ke Bu Harini ya. Sangat luar biasa. Saya sangat senang sekali mendapatkan rekas jawab yang paling bagus ini. Sungguh ini pengalaman saya di sekolah tercinta ini. Ada beberapa hal Bu Harini ya yang perlu kita obrolkan ini, obrol pintar. Ngopi di sini kita pasti ada beberapa hal yang perlu kita obrolkan ya. Jadi gini Bu Harini. Boleh, Pak Rizky. Oke. Nah, saya sangat terkesan ya Bu Harini, sangat bagus sekali pembelajarannya yang telah dilakukan, observasi sangat menginspirasi saya. Ini sebagai introspeksi diri, refleksi saya pengen seperti Bu Harini ini, luar biasa. Saya sangat kagum, hebat sekali. Tapi tolong jangan ngapung hidungnya ya. Kita santai aja, santai ya. Iya. Oke. Santai aja, relax ya. Jadi Bu Harini, selama kemarin ya, hari Senin kemarin ya, alhamdulillah ya, saya izin untuk bisa mengamati Bu Harini, sangat bagus sekali. Bagaimana sih perasaan Bu Harini setelah saya masuk ke kelas ini? Silakan Bu Harini. Saat Pak Rizky memberitahu saya mau ada observasi, saya sebenarnya deg-degan ya Bu. Aduh, observasi apa nih? Tapi ketika Pak Rizky menjelaskan ini buat guru penggerak supaya membantu teman sejawat menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, ketika dijelaskan tujuannya, saya sangat bersemangat. Wah, berarti nanti saya ada teman sharing, teman konsultasi, gimana caranya mengadakan pembelajaran yang kekinian, yang menarik gitu. Jadi saya sangat semangat dan penasaran gitu, menunggu-nunggu ada apa lagi nih selanjutnya. Oke, luar biasa Bu Harini ya, jawaban yang sangat menarik bagi saya ini. Ini ada yang perlu kita obrolin nih Bu Harini ya, di depan PT tercinta ini ya. Kita belak-belakan aja lah, terbukanya jangan ada dusta di antara kita ya Bu Harini ya. Oke. Jadi gini Bu Harini, ngobrol pintar dan juga ya ngobrol pintar ini ya. Nah ini Bu Harini, saya tuh by the way ini bebas ya, Juli sangat bagus sekali kata Bu Harini, seperti itu pembelajarannya.
Namun kan namanya juga hidup itu kan ada punya hambatan dan tantangan ya. Apa sih yang dirasakan oleh Bu Harin, hambatan tantangan selama di pelajaran di kelas ini? Tolong kita sharing bersama ya. Silakan Bu Harin. Pak Rizky, itu kan observasi waktu saya mengajar di kelas 10 peternakan ya Pak? Ya, betul. Nah itu hari Senin jam 9 pagi. Untuk pembelajaran bahasa Inggris di 10 peternakan, kendala yang saya alami itu penggunaan bahasa Inggrisnya. Karena saya mempunyai cita-cita ketika menjadi guru bahasa Inggris, saya juga mau anak-anak itu menyukai bahasa Inggris. Saya juga berusaha berbicara bahasa Inggris, menginstruksikan menggunakan bahasa Inggris di kelas supaya anak-anak itu termotivasi juga untuk menggunakan bahasa Inggris. Tetapi pada kenyataannya anak-anak sampai saat ini belum segitu tingginya motivasi untuk berbicara bahasa Inggris. Mereka masih malu-malu, masih sering bertanya, boleh nggak Miss pakai bahasa Indonesia, kayak gitu. Berarti kan mereka belum ada rasa percaya diri untuk menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu kendala yang saya alami di 10 peternakan itu, penggunaan bahasa Inggris yang belum bisa 100%, terus juga minat anak dalam belajar bahasa Inggris juga masih rendah gitu. Sebenarnya mereka dalam belajarnya semangat, tetapi ketika harus berbicara bahasa Inggris, menjawab pertanyaan bahasa Inggris, itu yang membuat mereka kurang semangat gitu. Itu jadi tantangan yang saya rasakan di 10 peternakan. Iya, tantangannya tentu saya pun sebagai guru PKN seperti itu ada ya. Bu Harin ya, like and dislike pasti wajar Bu Harin ya. Nah saya pengen tahu ya, tadi udah kasih bocoran ya, Bu Harin udah belak-belakan ya, bahwa bahasa Inggris itu kan sebagai bahasa ibu internasional ya, tentu perlu kita gaungkan, kita amalkan ya. Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, nomor satu nasional, tentu ada globalisasi bahasa yaitu bahasa Inggris ya Bu Harin ya. Tadi berbicara like and dislike itu tentunya memiliki hambatan luar biasa ya Bu Harin ya. Ini pertama kalinya gitu ya selama guru bahasa Inggris yang kreatif ini ada like and dislike-nya ya. Lalu hambatan yang berikutnya yang saya udah cermati ada minat bahasa Inggris ya Bu Harin ya. Semangatnya oke, namun pembiasaannya itu ya, pembiasaan itu yang harus ditingkatkan. Sungguh luar biasa ya ini ya, tantangannya ini kita sebagai guru abad 21 ini memiliki luar biasa menghadapi anak generasi Z malah, bahkan insya Allah nanti kedepannya ada generasi Alpha ya. Ini tentu tantangan buat kita ya, generasi X, Y, kita menghadapi generasi Z ini luar biasa. Nah ini Bu Harin, saya tertarik dengan adanya hambatan itu. Saya pengen mengunggah pemirsa di sini gimana sih gitu Bu Harin setelah ada kita bongkar-bongkaran membedah suatu bahasa Inggris itu, kenapa sih anak ada dislike-nya gitu ya, tidak suka bahasa Inggris dan ada rasa malu seperti itu ya Bu Harin ya, betul ya, ada minatnya masih rendah, PR buat kita semua. Namun semangatnya tinggi ya, dengan sistem ketarunaan insya Allah disiplin sekolah ini. Namun tadi bicara lagi like and dislike masih ada, namun ada minatnya ya. Nah saya pengen tahu nih Bu Harin, tolong sharing kita semua strategi setelah ada hambatan itu bagaimana? Silakan Bu Harin. Strategi untuk memotivasi anak agar berani menggunakan bahasa Inggris, pertama dari diri saya sendiri. Saya selalu mencoba, walaupun anak itu terlihat kebingungan, tapi saya terus mencoba mempraktekkan, memberikan role model pada anak untuk berbicara bahasa Inggris supaya mereka juga familiar dengan penggunaan bahasa Inggris begitu. Terus menggunakan metode-metode yang mempersilahkan anak untuk menggunakan bahasa Inggris. Dan lagi-lagi kan bahasa itu adalah penggunaan sehari-hari. Maka di pembelajaran saya sering menggunakan video langsung yang ngomongnya itu native. Jadi bukan yang Indonesian accent, bukan yang itu, tapi langsung emang American atau Australian, sehingga anak-anak benar-benar terbiasa mendengarkan bahasa Inggris di keseharian mereka. Terus juga memberikan edukasi pada anak-anak bahwa jangan takut salah, jangan takut ditertawakan oleh teman-teman. Karena yang namanya belajar kita pasti melakukan kesalahan.
dan juga mengedukasi peserta didik untuk tidak mentertawakan temannya yang berbicara bahasa Inggris, karena biasanya di kelas itu ketika ada anak yang berbicara bahasa Inggris suka di cie-cie gitu, cie sok-sok Inggris kayak gitu. Nah, meminimalisir kejadian seperti itu, bahkan lebih baik kita mengapresiasi anak-anak untuk berbicara bahasa Inggris. Oke, sangat bagus sekali ya, strategi yang luar biasa hebat ya. Saya sini mencermati ya, Bu Arin, saya kan mendengar bahwa ada program ya, setelah minggu kemarin kita diskusi bahwa ada program English Day ya Bu Arin ya. Nah, English Day ini sejauh mana Bu Arin ini bisa mengamalkan ke anak-anak tiap hari apa sih gitu? Satu hari berbahasa Inggris, hari apa, sejauh mana, apakah program itu secara masif atau apa kendala ataupun apa sih dari Bu Harin yang harus ditingkatkan ataupun pembiasaan English Day itu tuh untuk menggunakan minat bahasa Inggrisnya. Bagaimana dari tanggapan Bu Harin dan sejauh mana English Day ini saat ini di sekolah kamu? Berarti ini terkait rencana yang akan saya lakukan ke depannya kali ya Pak Rizky, untuk meningkatkan penggunaan bahasa Inggris peserta didik gitu ya. Nah, untuk meningkatkan penggunaan bahasa Inggris, betul Pak Rizky, kita sebagai guru bahasa Inggris merencanakan ada English Day, di mana program ini kita masih kaji lagi dengan 3 guru bahasa Inggris di SMK. Kita masih kaji lagi dengan potensi anak-anak, baiknya programnya seperti apa, itu masih kita musyawarahkan. Dan setelah kita musyawarahkan dengan potensi anak, kita juga ada rencana untuk konsultasi dengan MGMP tingkat kabupaten untuk diskusi apakah mereka mengalami kendala yang sama, solusi apa yang telah mereka lakukan untuk kita implementasikan di sekolah ini. Jadi setelah dari berkonsultasi dengan 3 guru bahasa Inggris, lalu kita ke MGMP, setelah dapat solusi dari MGMP, kita akan solusi lagi bertiga dan membicarakannya dengan bidang kurikulum sekolah. Kalau bidang kurikulum sekolah sudah setuju dan memberikan slot, misalnya slot waktu untuk English Day, kita bisa sosialisasikan ke guru-guru dulu sebelum kita ke peserta didik. Jadi untuk English Day ini harapan saya bukan hanya tanggung jawab guru bahasa Inggris saja, karena kan kita di sini cuma bertiga. Untuk bisa merangkul seluruh peserta didik akan lebih baik jika semua guru ikut terlibat gitu Pak Rizky untuk mensukseskan English Day ini. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Arin. Luar biasa ya, saya sangat motivasi ya, sudah jelas ya. Bu Pepe sudah bagus sekali nih cara artinya benar-benar diaplikasikan, luar biasa ya, dengan komunikasi koordinasi antara MGMP internal sekolahnya sangat bagus sekali. Lalu berikutnya tanggung jawabnya Bu, ini sudah bagus sekali ya, sangat baik sekali tanggung jawabnya. Adanya kesadaran internal dulu ya Bu ya, betul ya, sebelum kita menyadarkan orang, minimal Bu Arinnya ataupun sayanya sudah sadar, itu yang paling utama kuncinya. Saya tertarik rencana aksi, alhamdulillah, semoga rencana aksi kedepannya semoga tercapai Bu Arin, amin ya. Nah, lalu tanggung jawabnya sebagai guru kan luar biasa ya Bu Arin itu ya, sudah menjelaskan secara singkat, padat, jelas, sangat menarik saya pribadi. Tentunya sangat menggugah saya untuk lebih baik lagi. Terakhir Bu Arin, yakinkah strategi itu akan tercapai? Terus apa ketika strategi itu tidak tercapai? Apakah Bu Arin kecewa atau bagaimana sikapnya? Silakan Bu Arin. Dengan rencana yang sudah saya diskusikan bersama sesama guru bahasa Inggris di sekolah ini, saya sangat yakin bahwa rencana yang nanti akan kita terapkan itu optimal, berhasil untuk direalisasikan di SMK ini. Pun ketika nanti ada hambatan atau tantangan yang membuat realisasinya kurang maksimal, saya akan terus menggali apa kesalahan yang harus dievaluasi dan meningkatkan programnya supaya lebih applicable lagi di sekolah ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Optimis saya merasakan dalam tubuh jiwa raga Bu Arin sebagai gurunya sudah ada ya, sudah bagus, ada orang yang prediktif dan benar-benar terukur, sangat sistematis dan masif juga. Bu Arin sangat tertarik saya untuk bisa menjadi guru yang profesional seperti Bu Arin ya, dan sangat luar biasa ya Bu Pepe ya, Bu Wiwin ya,
rekan sejawat saya ini benar-benar lebih dari saya, motivasi potensinya luar biasa, sudah menggayat ya, insya Allah jadi guru penggerak ke depannya. Amin. Nah, dan bisa jadi lebih baik daripada saya harus bisa belajar ya. Bu PP ini luar biasa, sungguh benar-benar memilih yang terbaik dari yang terbaik juga. Nah, closing statement Bu Ari ya, setelah kita panjang kali lebar ya, mungkin singkat padat jelas, aktual, terpercaya ya, seperti liputan6.com, bukan seperti itu ya. Jadi apa sih yang dirasakan Bu Arin setelah kita ngobrol ngopi ini, ngobrol pintar ini, refleksi setelah kucing ya, kucing ya, bukan kucing meong, bukan ya. Oke, kucing ngobrol pintar aja kita ya. Bacanya apa? Kucing apa kucing? Oh, kucing ya. Kucing ya. Kucing. Oh, berarti bagus, berarti Bu PP alhamdulillah fokus ya. Makasih ya Bu PP ya. Alhamdulillah ya, kita santai aja, sersan ya, serius tapi santai pemirsa ya. Mohon maaf karena saya manusia ya, bukan selalu salah karena iblis ya, selalu salah itu ya. Saya bukan sebagai malaikat yang selalu benar ya. Jadi gini Bu Arin, itu ice breaking aja ya buat kita ya. Jadi apa yang dirasakan Bu Arin nih setelah kita ngobrol santai seperti ini, setelah adanya coaching ini, apa yang dirasakan Bu Arin? Setelah saya melewati berbagai tahapan coaching dari Pak Rizky, saya merasa sangat termotivasi lagi untuk terus mengevaluasi pembelajaran yang telah saya terapkan di kelas. Mungkin sebelum ada coaching ini saya merasa ketika selesai pembelajaran di kelas ya udah cukup segitu aja. Tapi setelah ada kegiatan coaching ini saya merasa ternyata setiap pembelajaran itu pasti ada hal yang harus dievaluasi dan harus ditingkatkan lagi. Maka saya sangat terbantu dengan adanya program coaching dari Pak Rizky ini. Saya juga jadi ada teman konsultasi bagaimana untuk menghadapi permasalahan yang saya hadapi di kelas. Yang tadinya saya cuek-cuek aja, ya udah permasalahan cukup di kelas, nggak usah dibawa keluar. Tapi sekarang saya jadi tahu bahwa permasalahan yang di kelas harus kita evaluasi terus agar pembelajaran semakin baik lagi ke depannya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Bu Arin, sebenarnya saya ini pengen terus-terusannya sampai subuh ya, tapi kita di sini nggak mau berpisah ya Bu Arin ya, tapi waktu yang akan memisahkan kita Bu Arin ya. Saya juga deg-degan ya, bak-belakan ini sama Bu Arin yang guru yang inspiratif, kolaboratif ini ya, sampai saya terbata-bata ngomongnya juga ya. Jadi intinya mohon maaf nih, waktunya itu kan sempit ya Bu Arin ya. Jadi kan ntar lagi kita akan jam berikutnya Bu Arin ya, waktu yang sangat mepet yang kekerasan sama bertiga ini ya, Bu PP yang saya cintai, yang saya hormati juga ya, luar biasa ini Bu Arin ini saya apresiasi ya, insya Allah kita kolaborasi lagi. Terima kasih Bu Arin. Mohon maaf waktu yang akan memisahkan kita ya, bukan saya akan memisahkan kalian ya. Terima kasih atensinya. Mohon maaf bila kata dari kami bertiga, dari Bu Wiwin, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir Bu. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Arin, sangat luar hebat sekali ya, hebat di luar dan hebat di dalam. Saya Rizky Muhammad Subagja, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jabar